بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaifahalukum teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran tematik kelas 4, tema 6. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan kita hari ini mendapatkan manfaat. Berdoa mulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini kita sudah memasuki tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua dan 3. Dan materi kita hari ini adalah 1. Mengenal rima dalam puisi. 2. Daur hidup kupu-kupu dan belalang. 3. Manfaat hewan ternak. 4. Hasil sumber daya alam pertanian. Kelima, hubungan kondisi geografis dengan aktivitas penduduk. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu ciri-ciri puisi yang ada di halaman 31. Nah, teman-teman, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan dibuka bukunya mulai dari halaman 10 hingga halaman 33. Ya, mari kita pelajari materi yang pertama, yaitu mengenal rima dalam puisi. Mengenal rima dalam puisi. Apa itu rima? Siapa yang tahu? Nah, rima adalah pengulangan bunyi pada suatu rangkaian puisi. Rima merupakan salah satu unsur penting dalam puisi. Melalui rima inilah suatu puisi menjadi lebih indah. Rima tidak selalu berada di akhir baris dalam satu bait. Nah, contohnya di sini, contoh penggalan sebuah puisi ya. Sekolah tempat mencari ilmu. Luruskan niat dan itikadmu. Belajar giat, tekun selalu, agar baik masa depanmu. Nah, rima di sini, rima akhir baris pada bait puisi di atas, ya, atau puisi tersebut adalah akhir barisnya. Silahkan dilihat di situ, ada ilmu, ada itikadmu, ada selalu, ada masa depanmu. Nah, akhirannya adalah u atau dikenal dengan a. Kemudian contoh lagi di sini. Ibu, tetaplah menjadi pelita di jalan gelapku hingga maut memisahkan kita, wahai ibuku. Nah, di sini rima baris yang terakhir, akhirannya huruf apa? Ada a, u, kemudian ya yang pertama pelita, gelapku, kemudian kita, ibuku. Rima akhir baris pada bait puisi tersebut adalah au atau dikenal dengan ABAB. Sampai di sini sudah paham ya, teman-teman? Nah, itu yang dinamakan
rima. Cobalah, jika ingin berlatih, cobalah mencari beberapa puisi dari berbagai sumber, puisi anak tentunya ya. Nah, silahkan di situ disimak huruf vokal yang terakhir dari setiap baris puisi apa yang kalian temukan. Nah, coba dilihat di situ baris rimanya. Ya, akhirannya a atau ab atau au dan lain sebagainya. Itu ya, teman-teman. Baik, materi berikutnya adalah daur hidup hewan, yaitu hewan apa? Kupu-kupu dan belalang. Daur hidup hewan, kupu-kupu dan belalang. Nah, teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari daur hidup hewan peliharaan. Yang kemarin ada kucing dan ayam. Apakah daur hidup kupu-kupu sama dengan daur hidup hewan peliharaan? Nah, teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan hewan peliharaan. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tubuh tersebut disebut metamorfosis. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu yang siap mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Telur kupu-kupu kemudian akan menetas menjadi ulat atau menjadi larva. Ya, di situ ada gambar telur, kemudian menjadi ulat. Ya. Ulat-ulat ini memakan dedaunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah itu, ulat akan membuat kepompong atau pupa, akan menjadi kepompong, ya. Dari air liurnya yang akan mengeras membentuk benang-benang. Ulat membungkus tubuhnya dengan benang-benang tersebut membentuk kepompong. Pada saat menjadi kepompong, ulat berhenti makan dan tidak bergerak. Nah, seperti ulat sutra itu contohnya. Ulat sutra itu yang dimanfaatkan adalah kepompongnya menjadi sutra, ya. Jadi air liurnya di situ yang menjadi kepompong. Nah, akhirnya dimanfaatkan untuk membuat benang-benang. Nah, setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan dan tidak bergerak. Akan tetapi, ia tidak mati. Pada tahap kepompong inilah perlahan-lahan tubuh ulat berubah menjadi makhluk hidup dengan bentuk baru, yaitu kupu-kupu. Nah, teman-teman, begitulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu merubah ya makhluknya menjadi apapun yang Allah kehendaki. Kupu-kupu yang tadinya telur kemudian menjadi ulat, yang banyak kita yang geli atau mungkin serem ya lihat ulat, ya, takut, ya, yang beracun, kemudian bisa diubah menjadi kupu-kupu yang indah. Masya Allah. Bagaimana halnya dengan daur hidup belalang? Daur hidup belalang diawali dengan bertelur. Kita lihat gambarnya di situ ya. Mulai dari telur. Proses bertelur pada belalang memerlukan waktu 3 hingga 4 hari hingga semua telur dikeluarkan. Biasanya belalang betina meletakkan telurnya pada tanah atau tumbuhan tertentu. Kemudian telur belalang menetas menjadi nimfa, yaitu belalang muda yang tidak mempunyai sayap, yang memiliki bentuk tubuh mirip dengan induknya. Umumnya,
Proses nimfa berlangsung selama 25 hingga 40 hari. Kemudian, nimfa mengalami pergantian kulit terakhir sehingga berubah menjadi belalang dewasa yang bersayap. Kupu-kupu merupakan contoh hewan yang dalam pertumbuhannya mengalami metamorfosis sempurna. Dalam daur hidupnya, kupu-kupu mengalami perubahan pada setiap tahapannya. Sebaliknya, belalang merupakan contoh hewan yang dalam pertumbuhannya mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna? Nah, carilah atau kumpulkan informasi mengenai metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna dari berbagai sumber. Ya, itu bisa jadi untuk kegiatan kalian. Berikutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu manfaat hewan ternak. Manfaat hewan ternak. Beternak merupakan kegiatan merawat dan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk mencukupi kebutuhan. Hewan ternak dapat dimanfaatkan telur, daging, susu, atau kulitnya. Pemanfaatan itu bergantung pada jenis hewan ternaknya. Adakah kegiatan berternak di sekitarmu? Coba sebutkan. Nah, teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Ya, pernahkah kalian melihat hewan-hewan pada gambar tersebut? Hewan-hewan tersebut merupakan contoh hewan ternak. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Hewan-hewan tersebut dipelihara manusia dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Apakah manfaat dari tiap hewan-hewan pada gambar tersebut? Nah, yang pertama adalah hewan bebek. Bebek biasanya dimanfaatkan apanya? Ya, telurnya. Kemudian apa lagi? Dagingnya juga enak, ya. Kemudian yang nomor 2 yaitu ayam. Ayam sama, ada telurnya dimanfaatkan ya. Untuk bikin telur dadar, telur mata sapi. Nah, kemudian dagingnya ya, di sop ayam, kemudian bikin soto ya. Kemudian bisa juga dimanfaatkan bulunya. Ya, itu dimanfaatkan sebagai kemoceng ya. Kemoceng untuk mengelap debu itu ya. Nah, atau juga digunakan untuk hewan hias ya, ayam yang kerdil itu, yang kecil-kecil itu. Nah, sebagai keindahan. Kemudian yang ketiga ada sapi. Ayo, siapa yang tahu sapi dimanfaatkan apanya? Manfaat yang dihasilkan apa? Tentu saja yang pertama adalah susu. Kemudian apanya? Ya, daging. Nah, tuh ya. Kemudian gambar yang keempat adalah kambing. Nah, kambing susunya bisa ada ya, susu kambing ya. Kemudian dimanfaatkan apanya ya? Dagingnya ya, untuk kurban biasanya itu kan ya, dimanfaatkan dagingnya. Nah, itulah teman-teman manfaat dari hewan ternak. Nah, coba kalian temukan manfaat lain dari hewan ternak yang kalian ketahui selain yang ada pada gambar tersebut. Misalnya atau kelinci,
ikan, ya, dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu hasil sumber daya alam pertanian. Hasil sumber daya alam pertanian. Selain beternak, masyarakat Indonesia banyak melakukan kegiatan pertanian. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang sangat mendukung tumbuhnya beraneka jenis tanaman pertanian. Dengan demikian, hasil pertanian masyarakat Indonesia berkualitas baik. Perhatikan beberapa gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut ini. Ya. Ada jeruk, apel, mangga, wortel, sawi, kembang kol, ya, dan lain-lain. Nah, para petani merawat tanamannya dengan baik agar dapat tumbuh subur. Selain perawatan, tanaman juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurut kalian, di lingkungan yang bagaimanakah agar pohon jeruk, apel, dan mangga dapat tumbuh dengan baik? Dan di lingkungan yang bagaimanakah agar sayuran, wortel, sawi, dan kol dapat tumbuh dengan baik? Nah, apakah misalnya di pegunungan, ya? Apakah di dataran rendah? Nah, silakan boleh kalian cari informasinya di internet. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu hubungan kondisi geografis dengan aktivitas penduduk. Hubungan kondisi geografis dengan aktivitas penduduk. Kondisi alamiah dan manusia pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik. Hubungan inilah yang mengakibatkan manusia memiliki karakteristik berbeda-beda di setiap wilayah. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Kondisi geografi fisik tersebut meliputi kondisi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Kondisi daratan dengan segala kenampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya, mulai dari ketinggian paling rendah yang terletak di pantai sampai daerah puncak gunung. Aktivitas penduduk yang terkait pada kondisi alam dapat diketahui dari corak kehidupan penduduknya, antara lain sebagai berikut. 1. Corak kehidupan daerah pegunungan. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, perladangan, dan buruh perkebunan. Kedua, corak kehidupan daerah dataran tinggi. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, terutama perladangan. Yang ketiga, corak kehidupan daerah dataran rendah. Penduduk biasanya bekerja pada sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lain. Selain itu, sektor-sektor lain biasanya lebih cepat berkembang, seperti transportasi, industri, dan perdagangan. Yang keempat, corak kehidupan daerah pantai. Penduduk umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan, dan perkebunan kelapa. Yang pertama adalah pegunungan. Pegunungan merupakan deretan atau rangkaian gunung yang tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Pegunungan memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Untuk daerah pegunungan, secara umum masyarakatnya adalah petani, yang tentu saja pola pertaniannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi pegunungan tersebut. Petani biasanya menanam palawija, sayur mayur, dan bunga. Selain itu, ada juga petani yang bertanam berupa perkebunan, misalnya teh, kopi, cengkeh, pala, dan buah-buahan. Daerah pegunungan mempunyai iklim yang cukup dingin. Kondisi demikian
cocok untuk memelihara ternak, misalnya sapi perah, kambing, kelinci, ayam pedaging, dan ayam petelur. Berikutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bentuk muka bumi yang relatif datar yang terletak di daerah yang tinggi, yaitu memiliki ketinggian antara 700 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Relief dataran dengan banyaknya pegunungan dan perbukitan menyebabkan Indonesia memiliki kesuburan tanah vulkanik, udara yang sejuk, dan alam yang indah. Daratan tinggi memiliki tanah yang subur dan udara sejuk sehingga sangat diminati penduduk yang kegiatan utamanya di bidang pertanian. Nah, selain itu, relief daratan yang demikian juga memiliki potensi menjadi daerah pariwisata. Berikutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian hampir sama, yaitu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Umumnya daerah dataran rendah dijadikan sebagai tempat permukiman penduduk, mendirikan pabrik, membangun gedung, dan membangun jalan raya. Di Indonesia, daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduk yang sangat beragam. Daerah dataran rendah cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian kegiatan industri, dan sentra-sentra bisnis. Keanekaragaman aktivitas penduduk menunjukkan adanya heterogenitas mata pencaharian penduduk. Petani, pedagang, buruh, dan pegawai kantor adalah beberapa contoh mata pencaharian penduduk daerah dataran rendah. Dataran yang berupa dataran rendah umumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran rendah antara lain kelapa, padi, tebu, dan jagung. Nah, kemudian yang keempat yaitu pantai. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Nah, Ustazah yakin semuanya sudah pernah ya pergi ke pantai. Nah, pantai adalah bagian daratan yang berbatasan dengan laut. Penduduk daerah pantai mempunyai karakteristik yang disesuaikan dengan keadaan daerahnya. Penduduk memilih mata pencaharian mereka sesuai dengan ketersediaan yang terkandung di alam. Sebagian besar penduduk memilih bekerja sebagai nelayan dibandingkan bercocok tanam. Hal ini disebabkan kondisi tanah yang kurang baik untuk dimanfaatkan bercocok tanam. Daerah pantai juga merupakan tempat wisata yang menarik sehingga sebagian penduduk bekerja sebagai pengrajin dan penjual jasa. Nah, di samping itu, daerah pantai juga dapat dijadikan sebagai tempat budidaya tanaman, meskipun penggunaannya hanya sebagai mata pencaharian sampingan. Beberapa jenis tanaman yang cocok di daerah pantai, diantaranya kelapa, semangka, melon, dan buah naga. Aktivitas lain dari penduduk di daerah pantai adalah perikanan air payau. Perikanan ini diusahakan dalam bentuk kolam luas yang disebut tambak. Ikan yang banyak dibudidayakan pada tambak adalah ikan yang bernilai tinggi seperti bawal, bandeng, dan lobster. Selain itu, dapat pula penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani garam. Nah, itu ya teman-teman dari hubungan kondisi geografis dengan aktivitas penduduk. Lanjut, tambahan materi berikutnya adalah ciri-ciri puisi. Ini merupakan lanjutan pembahasan materi yang kemarin. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi. Nah, teman-teman perhatikan puisi berikut ini yang berjudul Indahnya Alam Negeri Ini. Ya, bisa dibuka di halaman 31 dan 32. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri puisi bisa menjawab
dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah puisi itu punya judul? Ya, apakah judulnya? Nah, judulnya adalah Indahnya Alam Negeri Ini. Nah, berarti ciri yang pertama adalah sebuah puisi harus mempunyai judul. Nah, siapa pengarang puisi tersebut? Nah, pengarangnya itu ada di situ, di bawah judul itu karya Roni Maharyanto. Nah, sebuah puisi pasti ada pengarangnya. Ya, karya dari siapa gitu ya. Pasti ada. Itu salah satu ciri puisi yang kedua. Kemudian, ciri yang ketiga apa? Apakah kalian bayangkan ketika membaca puisi di atas? Apa yang kalian bayangkan? Nah, di situ ada misalkan tentang keindahan alam. Kalian membayangkan apa? Oh, indahnya. Di situ ada sejuk, tenang. Kemudian membuat merasa seperti melayang kegirangan, ya. Nah, itulah yang kalian rasakan. Nah, puisi itu bisa kita bayangkan bagaimana indahnya, rasanya. Nah, itu ciri yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah, menurut kalian apakah isi puisi tersebut? Nah, ciri-ciri puisi itu ada isinya. Memuat apa di situ? Menceritakan apa? Nah, pasti ada. Kemudian berapakah jumlah bait dalam puisi? Nah, sebuah puisi pasti mempunyai bait, ya. Biasanya satu bait itu terdiri dari 4 atau sampai 5 baris, bahkan bisa 6 baris. Nah, ada baitnya. Kemudian ciri yang ke-6 adalah berapakah jumlah baris di setiap baitnya. Nah, Ustazah sudah jelaskan tadi, pasti di setiap puisi itu ada bait, ya. Setiap bait terdiri dari beberapa baris, ada yang 4, ada yang 5. Nah, kemudian apakah rima setiap bait pada puisi tersebut? Nah, ada ndak rimanya? Ada yang akhirannya a atau u atau m. Nah, atau seperti bersajak AB seperti tadi. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, sekarang alhamdulillah materi sudah kita pelajari hari ini di pembelajaran 2 dan 3. Kemudian tugas untuk kalian adalah membuat puisi yang berjudul yang bertema tentang keindahan alam. Ya, kemudian kalian bacakan di depan orang tua kalian, kemudian mintalah nilainya. Ya. Kemudian nanti dikirim ke Ustazah foto puisinya, kemudian beserta nilai dari orang tua. Nah, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini ya teman-teman. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.